Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita akan membahas lanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu tentang penempatan timeline Movie Super Sentai. Oke, jadi yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, tonton dulu. Nanti saya akan bagikan di kolom komentar di bawah linknya. Jadi yang sudah nonton, kita langsung aja ke videonya, oke? Ninpu Sentai Hurricaneer versus Go Ranger. Movie ini ditayangkan perdana pada 14 Maret tahun 2003 di Jepang. Movie ini menceritakan Hurricaneer yang harus bekerja sama dengan Go Ranger yang bermula dari kesalahpahaman. Karena Jippon mereka disalahgunakan oleh Jakanja. By the way, movie ini adalah movie Super Sentai pertama yang gue tonton dulu. Jadi dulu itu kan suka ada apa di kampus saya itu kalau ada yang nikahan dan lain-lain itu suka ada yang jual mainan gitu. Waktu itu beli mainan Mecha Robonya Hurricaneer, isinya itu ada DVD-nya. Nah, pas diputar DVD-nya ternyata isinya movie yang ini. Jadi nostalgia banget. Itu sekitar tahun 2008 sampai 2010-an lah. Untuk penempatan timeline dari Go Ranger, movie ini terjadi setelah episode terakhir dari Go Ranger dengan cukup waktu yang telah berlalu untuk pengembaraan Ogami ke seluruh dunia. Dan untuk penempatan timeline dari Hurricaneer, movie ini terjadi setelah pengenalan tombak ke-6, Setarakura, dan Shurikenger. Dan sebelum tombak ketiga, kematian Asliman Maruba, dan pengenalan Super Karakurebis Revolver Mammoth. Bisa dikatakan movie ini terjadi setelah episode ke-30 dan sebelum episode ke-31 dari Ninpu Sentai Hurricaneer. Selanjutnya, Bakuryu Sentai Aba Ranger Deluxe, Abare Summer is Freezing Cold. Movie ini ditayangkan perdana pada 16 Agustus tahun 2003 di Jepang. Movie ini menceritakan liburan musim panas Aba Ranger yang dirusuhin sama Epolian. Kayak gak ada kerjaan aja Epoliannya. Rusuhin liburan orang gitu kan. Namanya penjahat mah gitu. Kayaknya tuh nyari perhatian gitu biar cepat mati karena udah bosan sama hidup lagi. Di movie ini juga muncul mecha eksklusif yang keren abis ya, tapi sayangnya digunain sama musuh gitu. Oh ya, di movie ini juga Abare Killer ya mau bekerja sama dengan Aba Ranger walaupun hanya memerintahkan Top dan Stego untuk membantu Aba Ranger. Lebih tepatnya mungkin bukan bantuin ya. Kayak si ini tuh si Abare Killer ini coba nyuruh lakukan apa semaumu gitu. Untuk penempatan timeline dari Aba Ranger, movie ini terjadi setelah episode ke-21 dan sebelum episode ke-22 Bakuryu Sentai Aba Ranger. Karena movie ini terjadi setelah pengenalan Bakuryu Ankylopelas, tetapi sebelum Abare Killer menculik Bakuryu Bachi Selonagurus dan Bakuryu di Menokodon. Ya, itu dia. Selanjutnya, movie Bakuryu Sentai Aba Ranger versus Hurricaneer. Movie ini ditayangkan perdana pada 12 Maret tahun 2004 di Jepang. Movie ini menceritakan kerjasama Aba Ranger dan Hurricaneer untuk mengalahkan Evil Ninja Iga. Ya, di movie ini tuh si bagus sih movie-nya gitu. Cuman kalau menurutku ini movie ini tuh yang bikin jelek tuh si Abare Killer. Kenapa? Karena si Abare Killer ini kan Six Ranger ya. Ini Six Ranger kok di movie padahal gak mau bantuin gitu si Hurricaneer sama Aba Ranger. Abare Killer ini malah memihak musuh guys, Epolian ya. Itu terjadi ya memang karena penempatan timelinenya gitu kan dari ceritanya. Oke, untuk penempatan timeline dari Aba Ranger dan Hurricaneer ini benar-benar bingung banget guys. Ini ada banyak faktor yang terjadi yang kayak dicari-cari di mana ini peletakan timelinenya cocok, dan akhirnya ketemulah finalnya di episode kesekian. Tapi sebelum kita kasih tahu di episode berapanya, kalian harus tahu dulu ini permasalahannya di mana. Oke, jadi untuk penempatan timeline dari Hurricaneer, movie ini seharusnya terjadi setelah seriesnya berakhir. Masalah utamanya di sini itu melibatkan kembalinya Shurikenger secara tiba-tiba setelah kematiannya dalam seriesnya gitu. Yang kemudian di Ninpu Sentai Hurricaneer 10 Years After, Shurikenger asli tetap mati gitu dan Shurikenger baru harus ditemukan. Dalam catatan yang sama, kembalinya tombak pertama Purabijo dan tombak keempat Wendinu
dalam 10 tahun setelah filmnya gitu, setelah seriesnya, film ini dan kembalinya Purabijo selama Gogo Sentai Bokenger versus Super Sentai. Ya, jadi intinya untuk Harikenger ini terjadi setelah seriesnya berakhir ya. Oke, nah di sini Aba Ranger. Untuk penempatan timeline dari Aba Ranger-nya ini, baik pihak Aba Ranger dan Epauleon memiliki banyak masalah yang mencegah film ini berlangsung. Yang pertama adalah posisi Asuka, terutama karena ia menghabiskan seluruh periode antara episode 32 dan sampai 40 ya, karena merebut kembali armor kegelapan dari Rasul Gansuran Gene Mahoro. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Gene atau Mahoro tampaknya bertindak jahat, tetapi karena peristiwa dari episode ke-32 dan seterusnya, dia tidak lagi jahat, tetapi hanya kembali ke Epauleon dari episode 40 untuk mengawasi putrinya yang kerasukan. Film ini tidak memberikan indikasi apakah yang dilakukan Gene adalah kejahatan murni atau bagian dari rencananya. Yang ketiga, Max Ryo itu debut di episode ke-37. Artinya, move ini tidak bisa terjadi sebelum Asuka mengambil kembali Armor of Darkness dari Jano atau Mahoro. Yang keempat, ada masalah Rasul Pajara J di episode ke-35. Dia memasuki tidur nyenyak yang membuatnya terbangun kembali di episode ke-37 sebagai orang dewasa yang dikenal sebagai Rajewel. Raja tetap dalam bentuk ini sampai akhir terakhirnya di episode ke-47, dan dengan demikian menjadi plot hole terbesar dalam film ini. Yang kelima, sementara kekuasaan Abara Killer, ya ini, Abara Killer ini kan berlangsung kekuasaannya di Epauleon itu berlangsung dari episode 30 sampai kira-kira kedatangan Rajewel di mana ia ikut mengaturnya. Posisinya dalam cerita sebagai pemimpin Epauleon agak stabil dibandingkan dengan yang lain sebagai musuh dan dengan Bakuryu Top Geller. Mundur mengisyaratkan langkahnya yang lambat. Melemah terkait dengan Dino minder menolak tubuhnya mengambil korban pada dirinya. Oke, jadi inilah finalnya dari semua yang 5 faktor tadi. Finalnya dengan semua pertimbangan, tempat terbaik dan mungkin satu-satunya film ini dapat terjadi setelah episode ke-40 dan sebelum episode ke-41 karena Asuka bersama Aba Ranger lagi, sementara Aba Ranger-nya memiliki kekuatan Abramax di pihak mereka dan Gene menjadi Epauleon serta Mikoto masih berafiliasi dengan Epauleon. Selanjutnya ada Tokusou Sentai Deka Ranger The Movie Full Blast Action. Movie ini ditayangkan perdana pada 11 September tahun 2004 di Jepang. Movie ini menceritakan Deka Ranger harus berurusan dengan agen penyamaran misterius dari planet lain saat mencoba menyelamatkan dunia dan bumi dari salah satu geng alienizer terberat di alam semesta. Untuk penempatan timeline dari Deka Ranger, movie ini terjadi setelah episode ke-23 ketika Tetsu bergabung dengan Deka Ranger, tetapi sebelum episode ke-30 dari Tokusou Sentai Deka Ranger. Karena movie ini dirujuk dalam episode ini. Di urutan selanjutnya ada Tokusou Sentai Deka Ranger versus Aba Ranger. Movie ini ditayangkan perdana pada 11 Maret tahun 2005 di Jepang. Movie ini menceritakan kerjasama Deka Ranger dan Aba Ranger untuk mengalahkan Kazak, seorang alienizer dari planet Ginjipu yang berniat menghidupkan kembali pemimpin Epauleon, Dezu Mozorlia. Untuk penempatan timeline dari Aba Ranger, movie ini terjadi setelah akhir seriesnya berakhir, tetapi masalah rumit adalah reuni tim di series finalnya yang berlangsung 6 bulan setelah kekalahan terakhir dari Dezu Mozorlia. Ini semakin diperumit oleh Trinoid 12 Yatsuden Wani yang dalam rentan waktu akhir series dan spesial ini telah mengubah Dino Host menjadi waralaba kari yang sukses. Untuk penempatan timeline dari Deka Ranger, movie ini terjadi setelah episode ke-29 dan sebelum episode ke-32 dari Tokusou Sentai Deka Ranger. Karena munculnya Spekionian Genio yang dihidupkan kembali dan tidak adanya mode SWAT. Selanjutnya Mahou Sentai Magi Ranger The Movie Bride of in Persia. Movie ini ditayangkan perdana pada 3 September tahun 2005 di Jepang. Movie ini menceritakan Kai dan Magi Ranger yang melakukan perjalanan dari ketinggian Magitopia ke kedalaman in Persia untuk menyelamatkan Yamazaki menjadi
pengantin yang melepaskan pasukan hantu Hades Beastman. Untuk penamparan timeline dari Magi Ranger, move ini terjadi setelah episode ke-25, karena move ini terjadi setelah Yamazaki mulai menyadari bahwa Kai itu adalah Magi Red, dan sebelum episode ke-29 dari Mahou Sentai Magi Ranger, karena move ini terjadi sebelum mereka mendapatkan mode Legend. Selanjutnya, Mahou Sentai Magi Ranger versus Deka Ranger. Movie ini ditayangkan perdana pada 10 Maret tahun 2006 di Jepang. Movie ini menceritakan kerjasama Magi Ranger dan Deka Ranger untuk melawan Agen X. Untuk perempatan timeline dari Deka Ranger, movie ini terjadi setelah seriesnya berakhir. Dan untuk perempatan timeline dari Magi Ranger, movie ini terjadi setelah episode ke-31 dan sebelum episode ke-32 dari Mahou Sentai Magi Ranger. Karena movie ini mengambil latar waktu pada 5 Oktober tahun 2005, yang menempatkannya persis di antara tanggal penayangan episode ke-31, yaitu tanggal 2 Oktober tahun 2005, dan episode ke-32, yaitu tanggal 9 Oktober tahun 2005. Itu tidak dapat terjadi sebelumnya karena Magi Ranger sudah mencapai mode Legend dan mendapatkan Mecha Magi Legend. Dan itu tidak dapat terjadi setelah film ini, baik karena Wolzard merebut kembali sihirnya dan karena perubahan plot besar yang melibatkan Wolzard dan pertempuran terakhir dengan pendeta sihir Memi.